Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, senang saya bisa berjumpa lagi dengan sahabat semua. Mudah-mudahan sahabat ditemui dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat, saya punya video keren ya, yang saya ambil dari channelnya Hisma dan Naila. Di sini, dalam video ini menjelaskan cara kerja pompa air tenaga gravitasi atau yang kita kenal dengan pompa air tanpa listrik ya. Dalam video ini menjelaskan bagaimana cara kerjanya dan mengapa hal ini bisa terjadi. Ya, di sini videonya hanya tulisan-tulisan saja, tetapi pembuatan video ini sangat bagus ya karena menggunakan komputer ya. Grafiknya sangat bagus sekali. Makanya di sini saya akan sekaligus menjelaskan supaya lebih jelas lagi. Dan jujur saya sangat senang dengan video yang dibuat oleh Isma dan Naila ini. Karena video ini betul-betul memberikan informasi yang positif buat kita semua tentang pompa air tenaga gravitasi ini. Ya, biar sahabat tahu sebetulnya seperti apa sih cara kerja pompa air tenaga gravitasi ini. Video awal, dia itu menjelaskan di video ini cara pembuatannya ya. Cara pembuatannya yaitu dengan yang kita tahu ya, dengan memasang paralon input dan output. Dan selanjutnya menjelaskan isi tangki sampai penuh lalu tutup kembali tangki sampai rapat. Pastikan tidak ada kebocoran sedikit pun pada tangki airnya. Nah, di sini seperti ini sesuai dengan teori yang diberikan oleh si pembuat teorinya ya. Selanjutnya, jadi di situ ada setelah air input output dibuka, jadi ada ruang sedikit atau ruang celah di sana dan disitulah terjadi vakum yang menjadikan atau menghasilkan tenaga daya tarik ke paralon inputnya. Seperti itu yang digambarkan di video ini. Ini jadi air yang inputnya keluar, air yang outputnya keluar, air inputnya bersamaan masuk ke dalam sesuai dengan air yang keluar. Jadi seperti itu memang teori yang diberikan oleh atau yang dibuat oleh si pembuatnya. Nah, di sini dijelaskan namun teori yang meskipun terlihat masuk akal, kadang tidak sebanding lurus dengan kenyataannya. Nah, berikut adalah kenyataan ketika dipraktekkan di lapangan ya. Ketika keran outlet dibuka, maka permukaan air di dalam tangki akan turun. Itu menurut teorinya. Seiring air yang semakin berkurang sehingga menghasilkan ruang hampa udara vakum di dalam tangki air. Ya, gitu. Namun, vakum yang dihasilkan ternyata tidak cukup tenaga untuk menyedot air pipa inlet. Dan yang terjadi adalah tangki air yang jadi sedikit kempes. Nah, jadi maksudnya ketika air itu dibuka, keran outputnya itu dibuka, otomatis tabung atau si drum tersebut akan kempes atau peot ya. Itu karena menahan efek tekanan vakum dari dalam. Jelas sahabat ya? Karena ketika ini dibuka, pasti ada daya vakumnya, walaupun kecil tetap mampu untuk membuat si drum ini penyok. Pasti ada penyoknya, ya. Karena bukannya karena ada vakum sedotan yang kuat, yaitu memang vakum yang dihasilkan di dalam tabung atau drum tersebut, ya. Tetapi tidak besar ya, tidak besar kecuali si keran outputnya itu besar, pasti akan lebih besar juga tekanan vakumnya yang ada di dalam, tetapi tetap tidak akan kuat menarik air dari pipa atau paralon inputnya. Itu tidak akan mungkin terjadi sahabat. Nah, ini kita selanjutnya kata video ini. Dan jika pun tangki Anda kuat menahan tekanan yang terjadi adalah udara dari luar akan dipaksa masuk lewat keran
dan ditunjukkan dengan air yang semakin berkurang. Ya, jadi gini, walaupun air itu keluar, ya, walaupun air itu keluar, itu pasti ada udara yang masuk sehingga mengisi ruang kosong tersebut. Karena gini, kalau dalam tabungnya itu terisi udara, otomatis air itu akan lancar keluar. Tetapi terkadang kalau udaranya itu masuknya sedikit, itu akan keluar airnya itu tersendat-sendat. Jadi kadang keluar, kadang tidak. Seperti itu. Ya karena kekurangan udara ya. Karena tetap masih ada vakum di dalam tabung tersebut walaupun vakumnya itu kecil ya. Karena sudah kemasukan udara gitu ya. Tapi tetap dia akan keluarnya dia menyendat-sendat gitu ya. Di pipa pembuangan atau di pipa outletnya. Nah, di sini dijelaskan meskipun pada akhirnya dipasang cek palep pada lubang outlet tetap juga tidak menyelesaikan masalah dan tetap tidak ada air yang bisa masuk ke dalam tangki air. Tentu ya, tidak akan bisa masuk. Walaupun kita menggunakan pipa berbentuk leher angsa pun ya, biar air tidak masuk, tetap kepakuman itu akan berhenti ya, karena vakum yang ada di dalam itu tidak selamanya dia menghisap ya gitu. Setelah dia udah seimbang, sudah tekanan udara di luar itu semakin menekan dari permukaan atau dari uh, pompa ini, dia akan berhenti, sahabat. Nah, kesimpulannya di sini pompa air tenaga gravitasi ini adalah ide ataupun eksperimen yang gagal. Betul, saya setuju. Namun semakin ke sini cenderung semakin banyak video hoax tentang keberhasilannya. Itulah yang ada di YouTube yang sering sahabat lihat ya. Jadi banyak konten-konten kreator yang menunjukkan atau memamerkan, oh saya sudah berhasil loh dengan teori ini gitu ya. Padahal itu tidak akan mungkin terjadi. Nah, di sini dia jelaskan jangan buang-buang duit dan tenaga Anda. Seperti saya untuk mencoba cara ini lagi karena saya jamin 99,9% itu akan gagal. Betul. Saya setuju dengan video ini. Terima kasih buat Isma dan Naila yang telah menjelaskan sangat detail dan sangat jelas ya. Memang seperti itu sahabat. Pompa air gravitasi atau pompa air tanpa listrik yang banyak sekali beredar di YouTube, di media sosial itu sebetulnya bohong. Ya, sebetulnya bohong dan tidak pernah saya mendengar yang berhasil. Ya, walaupun itu katanya, oh di tempat saya ada berhasil, itu bohong. Itu bohong. Itu pun pasti katanya dan katanya. Begitu ya sahabat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permias.